Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amar Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal P3K untuk menghadapi tes P3K formasi dosen tahun ini. Nah, kali ini kembali saya mengangkat kisi-kisi tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya masuk ke pembahasan soal, saya berharap agar Bapak Ibu tentu semua mensubscribe terlebih dahulu channel ini, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu tentu semua terhadap channel ini. Baik, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 51. Untuk nomor 51 ini merupakan pernah saya munculkan di video sebelumnya, tapi menjadi sebuah tugas ya, dan saya lihat sudah ada beberapa yang mengerjakan. Itu jawabannya adalah B. Jadi di sini tim dosen program studi bisnis digital itu memberikan pelatihan ya kepada masyarakat di desa dalam pemanfaatan media sosial untuk memasarkan hasil pertaniannya. Nah, yang ditanyakan di sini bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim dosen tersebut itu termasuk pada peningkatan kapasitas masyarakat. Ya, jawabannya B, betul. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 52. Nah, di sini soalnya penilaian yang dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat itu merupakan prinsip apakah edukatif, akuntabel, transparan, objektif, dan efektif. Ya, jadi di sini penilaian yang dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi di sini saya jelaskan prinsip penilaian, proses dan hasil ya pengabdian kepada masyarakat. Ada 4 di sini ya. Yang pertama adalah edukatif. Jadi edukatif itu merupakan prinsip penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Jadi semacam motivasi. Ya, meskipun sebenarnya penilaiannya tapi berorientasi bagaimana kita memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu ya, mutu PKM-nya. Kemudian ada prinsip objektif, yaitu prinsip penilaian yang berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. Kemudian ada prinsip penilaian akuntabel, yaitu prinsip penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini ya jawabannya B. Kemudian ada prinsip penilaian transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya itu dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Ya, jadi ini Bapak Ibu tentu semua harus pahami keempat prinsip penilaian dalam PKM ya, atau pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nomor selanjutnya, nomor 53, diperhatikan. Berikut ini merupakan kriteria minimal dalam penilaian pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kriteria minimal ya dari penilaian pengabdian kepada masyarakat. Apa di sini jawabannya? Kita lihat. Ya, jawabannya adalah D, karena ada kata kecuali ya. Jadi ada beberapa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat. Kemudian ini ya. Kemudian yang kedua, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. Jadi ini juga menjadi tolak ukur dari hasil PKM kita yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ketika hasil PKM itu dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan civitas akademik sebagai hasil pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Yang E. Jadi yang tidak termasuk adalah yang di sini, yaitu terciptanya masyarakat yang mulai mengkaji hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, harusnya tercipta pengayaan ya, sumber belajar yang merupakan hasil pematangan dari civitas akademik. Ya, oke. Nomor 54, diperhatikan. Program Kampus Merdeka, ya. Program Kampus Merdeka Belajar memiliki landasan hukum. Berikut ini yang bukan, ya, yang bukan landasan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Ya, ini yang tidak termasuk ya adalah C. Jadi A, B, kemudian D dengan E ini adalah landasan dari program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi ditambah dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 4, 11, berarti ada 11 ya. Ini harus Bapak Ibu hafal. Nanti boleh di screenshot saja di sini ya. Oke. Kemudian nomor 55, diperhatikan. Ya, persyaratan umum mahasiswa yang bisa mengikuti program hak belajar 3 semester di luar prodi. Apa persyaratan umum? Ya, mahasiswa bisa mengikuti program hak belajar 3 semester di luar prodi. Ya, ini jawabannya adalah C. Tentunya mahasiswa tersebut harus aktif dan terdaftar di PDDikti. Kemudian yang kedua, mahasiswa tersebut harus berasal dari program studi yang terakreditasi. Ini merupakan persyaratan umum ditambah dengan persyaratan khusus sesuai dengan prodi yang akan dituju. 56. Nah, di sini saya untuk 56 ini saya sengaja bold ya. Jadi pelaksana program hak belajar 3 semester di luar prodi yang memiliki tugas ya menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa yang lintas prodi tersebut adalah, jadi siapakah yang menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas? Apakah program tinggi, fakultas, program studi, mitra, atau lembaga non-PT? Jadi inilah yang merupakan pelaksana program dari hak belajar 3 semester. Ini ya yang kelima poin ini. Tapi yang mana yang menyiapkan fasilitasi daftar? Itu jawabannya adalah B. Tentunya yang menyiapkan adalah fakultas. Jadi pelaksana program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu perguruan tinggi, fakultas, kemudian prodi, ada mahasiswa, dan mitra. Kemudian tugas pelaksana sebagai fakultas yaitu ada 2 di sini, yaitu menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa yang lintas prodi. Yang kedua, menyiapkan dokumen kerjasama MIU dengan mitra yang relevan. Ya, next 57 diperhatikan. Nah, di sini soalnya berikut ini beberapa rincian tugas pelaksana program hak belajar 3 semester di luar prodi semester. Ya, di luar prodi ya. Yang mana di sini? Ada 5 di sini sebagai tugas ya untuk persiapan program hak belajar 3 semester di luar prodi. Ya, yang ditanyakan di sini adalah tugasnya program studi. Yang mana di sini dari kelima poin ini yang merupakan tugasnya program studi sebagai pelaksana program hak belajar 3 semester di luar prodi tersebut. Apakah A1 maksud saya, 1 di sini memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi ya. Yang kedua, menyusun kebijakan pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Yang ketiga, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Yang keempat, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Serta yang kelima, menyiapkan dokumen kerjasama. Jadi yang merupakan tugas dari program studi itu adalah
Nah, apa di sini? Kita lihat. Jawabannya adalah A, yaitu 3 dan 4. Nah, tugas pelaksana sebagai prodi ini banyak sekali ya. Tapi yang termasuk di sini adalah menawarkan mata kuliah dengan melakukan ekivalensi. Nah, untuk yang di sini yang pertama menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka. Kemudian memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi. Yang ketiga, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil, melakukan ekuivalensi. Kemudian jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar perguruan tinggi, maka disiapkan alternatif mata kuliah daring. Ya. Oke, nomor 58. Diperhatikan. Bentuk kegiatan pembelajaran hak belajar 3 semester di luar prodi sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 kecuali. Ya. Jadi yang termasuk bentuk kegiatan pembelajaran hak belajar 3 semester di luar prodi ini ada beberapa. Pertukaran pelajar, ya. Kemudian magang atau praktik kerja. Kemudian asistensi mengajar. Jadi ini masuk ya. Kemudian penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, ya. Kemudian membangun desa atau KKNT, kuliah kerja nyata tematik. Yang tidak termasuk adalah proyek pembangunan infrastruktur. Ya. 59 dilihat. Berikut ini merupakan tujuan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu meningkatkan wawasan Bhinneka Tunggal Ika, menjalin kerjasama dengan perusahaan, meningkatkan ekosistem, mempererat persaudaraan lintas budaya, serta membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Yang termasuk tujuan dari pertukaran pelajar, yang mana dari kelima poin di atas yang termasuk dari tujuan pertukaran pelajar. Ya. Jadi tujuan dari pertukaran pelajar ya, yang termasuk ya, yaitu 1 dan 4. Ada beberapa di sini tujuan dari pertukaran pelajar. Yang pertama adalah belajar lintas kampus. Tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Kebinekaan Tunggal Ika maka akan semakin berkembang. Terus persaudaraan lintas budaya dan suku itu akan semakin kuat. Kemudian membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, tujuan pertukaran pelajar adalah menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Ya, oke. Kemudian untuk nomor 60, seperti biasa Pak Ibu, saya serahkan kepada Pak Ibu untuk mengerjakan terlebih dahulu ya. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan bahas soal nomor 60 ini. Saya berharap agar video ini di-share ya ke rekan-rekan pejuang P3K, dan saya mendoakan kita semua bisa lolos tes tahun ini. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.